Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Amin ya mujibas sa'ilin. Amma ba'du, saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis qudsi, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu amal ibni adama lahu illa as-saum. Semua amal anak cucu Adam, semua amal manusia adalah untuknya, adalah manfaat baginya. Illa shaum, kecuali puasa. Ibadah puasa disebut istimewa, disebut khusus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian istimewanya. Fa innahu li, karena sesungguhnya ibadah puasa adalah karena aku. Satu-satunya ibadah yang tidak ternoda oleh riya adalah puasa. Tidak beda, kelihatan dari zahir, tidak beda antara yang puasa dan yang tidak puasa. Hanya Allah yang tahu dan yang bersangkutan apakah dia berpuasa atau tidak berpuasa. Oleh karenanya maka puasa disebut oleh Allah dengan li, karena aku, murni karena aku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan ganjaran pahala balasan dengan ibadah puasanya. Semua amal telah ditentukan kadar, ukuran dan hitungan balasannya. 1 dibalas 10, 1 dibalas 700 dan seterusnya. Tetapi tidak demikian halnya dengan puasa. Puasa maka Allah yang memberikan balasan yang tak terhingga dan tanpa hitungan. Wasiyamu jannatun, puasa adalah tameng, pelindung dari api neraka, pelindung dari kebinasaan dunia akhirat, pelindung dari kecelakaan, kebinasaan dan kehinaan. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, oleh karena puasa adalah pelindung, oleh karena puasa adalah ibadah yang tidak akan pernah tersentuh oleh riya, oleh karena puasa adalah satu-satunya ibadah yang murni karena Allah,
Maka demikian mulianya bulan Ramadan, demikian mulianya ibadah puasa, demikian mulianya ibadah salat tarawih. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka apabila kamu telah memasuki bulan Ramadan, fala yarfuth, maka jangan berkata jorok, jangan berkata yang tidak senonoh, jangan berkata dengan kata-kata yang menyakiti orang lain, kata-kata yang tidak pantas, berita-berita hoax, kalimat-kalimat yang menyinggung orang lain. Wala yaskhab, dan jangan berteriak-teriak di bulan suci Ramadan, teriakan-teriakan yang mengganggu kekhusyuan ibadah dihindari sejauh-jauhnya. Fa in sabbahu ahadun, maka jika seseorang berkata mengejekmu dengan kata-kata ejekan kepadamu, orang lain apesuan, orang lain berkata jorok, orang lain memaki-maki kepadamu, au qatalahu, atau ia melaknat kepadamu, atau ia berkata dengan kata-kata yang tidak pantas kepadamu, falyaqul inni shaimun, maka katakanlah dalam hati menurut Imam Ar-Rafi'i, maka katakanlah melalui lisan menurut Imam An-Nawawi, inni shaimun, sungguh aku adalah orang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa ragaku berada dalam kekuasaannya. Sumpah ini hanya teristimewa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumpah yang menunjukkan bahwa diri tak berdaya tanpa pertolongan, tanpa ma'unah, tanpa taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demi zat, demi Allah yang jiwa ragaku berada dalam kekuasaannya. La khulufu famis saimi, sungguh benar-benar bau mulutnya orang yang sedang menjalankan ibadah puasa, atyabu indallahi min rihil miski, adalah lebih harum, adalah lebih baik di hadirat Allah daripada bau minyak misik, daripada aroma minyak misik, minyak yang teristimewa, minyak harum yang paling istimewa. Hingga ada ungkapan, wa intafukil anama wa anta fihim fa innal miska ba'du damil Ghazali. Jika Anda adalah fa innal miska ba'du damil Ghazali, jika Anda lebih berprestasi dari manusia yang lain, Anda termasuk manusia, maka ketahuilah misik adalah bagian yang tak terpisahkan dari darah kijang. Maka momentum bulan Ramadan ini harusnya membuat kita semakin menjadi orang yang mulia di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Lis-shaimi farhatani, orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Yafrahuhuma, dia bergembira, berbahagia dengannya. Pertama, idza aftara fariha, pertama apabila ia berbuka maka ia bergembira. Bergembira ketika ia akan berbuka, menjelang saat-saat berbuka. Dan wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi, yang kedua dia akan berbahagia ketika berjumpa dengan Tuhannya, sebab orang yang berpuasa akan masuk surga melalui pintu khusus yang disebut Babur Rayyan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, shaimin, shaimat, dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Maka keutamaan ibadah puasa, maka keutamaan ibadah tarawih
di malam tanggal ke-12 bulan Ramadan, maka jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri, maka dia akan datang pada hari kiamat, masuk surga dengan ibadah puasanya, masuk surga dengan ibadah tarawih yang dia laksanakan pada tanggal ke-12 bulan Ramadan. Wa wajhuhu kal qamar lailatal badri, sedangkan wajahnya cemerlang, bersinar, tak ubahnya bagaikan rembulan, bagaikan bulan purnama, rembulan ketika purnama. Mudah-mudahan kita seluruhnya diberikan kekuatan zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ibadah-ibadah puasa, menjalankan ibadah-ibadah tarawih di bulan Ramadan, sehingga kita menjadi orang yang mulia di dunia, menjadi orang yang mulia di akhirat, menjadi sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan utamanya bahagia di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Waffaqanallahu lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.